dan itu cukup mendapatkan viewer yang cukup banyak gitu ya. Ternyata kenapa saya bisa mendapatkan viewer yang banyak pada waktu itu? Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana membangun channel YouTube kita. Jadi saat ini ya, saya lihat memang banyak dari teman-teman, terutama dari dosen atau guru, yang coba membuat channel YouTube gitu ya, membuat akun YouTube. Menurut saya memang ini adalah langkah yang tepat untuk memulai, apalagi saat ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, yang mana pembelajaran dilaksanakan secara online atau daring. Nah, tentu dalam pembelajaran daring ini kita membutuhkan media sebagai pembelajaran. Banyak sih sekarang yang kita gunakan, baik itu WhatsApp, mungkin menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, tentu jangan lupa kita juga bisa memanfaatkan channel YouTube. Pada channel YouTube ini, guru atau dosen bisa menyampaikan materinya, bisa menjelaskan materinya itu melalui video gitu ya. Kemudian video itu diupload ke channel YouTube. Karena notabene ada mahasiswa memang saya rasa pasti mengakses YouTube. Baik itu digunakan sebagai menambah pengetahuan kah, bisa mencari informasi kah, atau sebagai hiburan. Karena memang YouTube ini sebagai platform video yang memang bisa dikatakan merajailah platform video, sehingga semua orang bisa mengakses YouTube, semua orang bisa mengupload videonya, semua orang bisa menonton video di YouTube sesuai dengan pedoman komunitas yang telah ditetapkan. Oke, mungkin ini sharing pengalaman saja ya. Saya saat ini memang berprofesi sebagai pendidik ya di perguruan tinggi dan sedang mengembangkan channel YouTube. Nah, awalnya itu saya pertama kali mengupload video itu tahun 2013, memang sudah lama. Tapi saya tidak paham dengan bagaimana sih video yang harus diupload ke YouTube, kemudian apakah kita bisa mengembangkan channel ini, kemudian bagaimana strateginya, saya nggak paham. Jadi hanya sekedar untuk upload video, sekedar untuk menyimpan video, kemudian itu pun juga tidak men-share kemana-mana pada waktu itu. Nah, kemudian mengenal YouTube ini bisa lebih jelas bagaimana sih YouTube ini, apakah bisa juga menghasilkan gitu ya, bisa menambah pundi-pundi keuangan juga. Itu saya tahu juga. Itu saya tahunya 1 tahun belakangan ini, Maret 2018. Itu adalah pertama kali saya ibaratnya mencoba memulai membuat video yang memang video yang dibuat itu tidak melanggar dari pedoman komunitas ya. Terutama yang paling umum ya, kesalahan kita itu pada saat membuat video adalah memuat video kita itu copyright atau hak cipta dari orang lain. Yang paling umum biasanya adalah musik gitu ya. Jadi kita membuat video, kemudian kita menggunakan musik, dan musik itu mengandung hak cipta, dan itu melanggar dari pedoman komunitas. Berawal dari mengembangkan channel itu dengan video-video tentang kebudayaan alam Minangkabau. Saya coba buat nggak salah 4 video ya, mungkin bisa teman-teman cek juga, 4 video. Kemudian pertama kali video saya itu masuk ke dalam rekomendasi YouTube itu adalah video tentang rendang. Jadi pada waktu itu memang nasi padang ini ya, nasi padang itu kayak satu hot issue pada masa itu tentang nasi yang terbuat dari plastik ya pada waktu itu. Jadi sekelompok orang istilahnya menunjukkan sentimen negatif terhadap nasi padang. Nah, itu saya coba membuat videonya tentang mengulas nasi padang, dan itu cukup mendapatkan viewer yang cukup banyak gitu ya. Ternyata kenapa saya bisa mendapatkan viewer yang banyak pada waktu itu dan peningkatan subscriber yang meningkat ya, karena momennya.
Jadi yang perlu kita perhatikan salah satu di antaranya adalah momen video kita diupload. Jadi konten kita itu disesuaikan dengan momennya. Oke. Kemudian alhamdulillah channel saya ini disetujui, di-approve sebagai partnernya YouTube itu pada tanggal 16 April 2020 dengan pengajuan pada tanggal 30 Maret 2020. Jadi kurang lebih 2 minggu saya direview oleh YouTube dan alhamdulillah disetujui sebagai partnernya YouTube. Kalau lebih umumnya kita mendengar dengan istilah monetisasi gitu ya. Artinya video kita itu sudah bisa iklan di sana dan bisa menghasilkan recehan-recehan dolar gitu ya. Tapi saya tidak terlampau channel saya mungkin belum pas untuk men-share tentang penghasilan di YouTube ini. Saya nggak bisa fokus ke sana, dan kemudian channel saya pun juga belum layak untuk diceritakan tentang itu gitu ya, karena masih jauh gitu ya teman-teman. Tapi saya ingin bercerita tentang bagaimana sih membangun channel YouTube kita itu ya sampai channel YouTube kita itu di-approve sebagai partnernya YouTube. Nah, oke, kita akan coba bahas satu persatu. Nah, yang teman-teman perhatikan adalah kita harus paham dulu tentang apa yang kita buat. Jadi kita akan buat channel nih, kemudian kita akan mau upload video. Kita usahakan video yang kita upload itu jangan sekedar upload atau sekedar iseng-iseng upload beberapa video. Tapi kita paham dulu, kita mau mengembangkannya arah mana gitu ya. Itu beberapa saran, beberapa pengalaman dari youtuber lainnya. Kita harus tahu tema channel kita itu mau menerangkan apa sih gitu. Mungkin kita mau fokusnya ke makan-makanan misalkan, kita fokusnya ke tentang pendidikan, kita fokusnya tentang olahraganya mungkin misalkan tentang mancing saja gitu ya. Nah, jadi ada sebuah kefokusan channel kita gitu ya. Tapi ada juga beberapa channel itu yang dia tergolong gado-gado ya, dan juga bisa mendapatkan viewer yang banyak gitu, dan juga dimonetisasi. Jadi tidak juga menutup kemungkinan seperti itu. Tapi kalau saran saya dan dari beberapa pengalaman YouTuber lainnya, channel yang lainnya, itu mereka ibaratnya fokus. Nah, kefokusan dari channel kita ini membuat YouTube lebih mudah untuk meng-ACC atau menyetujui channel kita sebagai partner YouTube. Setelah pertama kita mengetahui tema dari channel kita, kemudian yang kedua adalah kita memahami tentang momen. Nah, saya mengistilahkan dengan momen. Nah, saya kan sudah mengambil tema channel saya ini adalah fokusnya kepada pendidikan secara umum, kemudian pendidikan tinggi ya secara khususnya. Nah, di sini saya juga memanfaatkan sharing keilmuannya itu, sharing pengalamannya itu dari sisi tes CPNS kemarin. Dan alhamdulillah saya memanfaatkan secara tidak langsung memanfaatkan momen tes CPNS kemarin. Jadi pada waktu itu kan keyword untuk mencari pengalaman, sharing pengalaman, belajar tentang CPNS kan cukup tinggi. Nah, di sini ternyata ketika saya buat video tentang sharing pengalaman, kemudian tentang bagaimana sih tes CPNS itu, sehingga ratingnya cukup bagus ya. Ada peningkatan subscriber, peningkatan dari jam tayang. Nah, itulah yang membuat jam tayang saya cukup bisa memenuhi 4.000 jam tayang gitu ya. Karena untuk memenuhi syarat sebagai partner YouTube, kita harus memenuhi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Kalau untuk 1.000 subscriber itu mungkin bisa dikatakan tidak terlampau sulit dibandingkan 4.000 jam tayang. Kenapa? Kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya adalah dosen atau guru, itu bisa memperkenalkan channelnya kepada siswa, kepada mahasiswa. Misal membuat video materi pertemuan pertama, pertemuan kedua gitu ya. Kemudian meminta mereka untuk like dan subscribe gitu kan, untuk berkomentar. Jadi untuk subscribe mungkin tidak terlampau dikatakan susah dibandingkan dengan watch time-nya atau jam tayangnya.
Di jam tayang itu kan 4.000 jam tayang. Coba dikalkulasikan berapa itu? 4.000 jam tayang itu dalam 1 tahun terakhir. Jadi kalau kita mengajukannya tanggal, misalkan sekarang tanggal 11 Mei 2020. Kemudian dia akan menghitung mundur sampai 11 Mei 2019. Apakah itu sudah mencapai 4.000 jam tayang gitu ya? Dan kalau sudah memenuhi, maka bisa channel kita direview oleh YouTube itu sendiri. Jadi ketika teman-teman melihat channel orang lain itu kok sudah sampai 10.000, 100.000, kemudian sudah ada iklannya gitu ya, mengembangkan channel YouTube, orang tidak akan terlepas dengan tujuan monetisasi.